apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi pada saat ini dalam channel Istilah Smart. Semoga kalian mendapat kebahagiaan pada hari ini. Tetap dukung channel ini ya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi relasi dan fungsi. Dari pembelajarannya, yaitu untuk mempelajari memahami relasi dan fungsi dengan berbagai bentuk soal, dapat menentukan bentuk nilai fungsi jika diketahui rumus fungsi dan nilai variabelnya. Dapat menentukan rumus fungsi jika diketahui dua nilai variabel dan dua nilai fungsinya. Oke, kita mulai soal latihan relasi dan fungsi. Selamat menikmati. Oke, soal latihan relasi dan fungsi. Kita mulai ya. Oke. Untuk yang nomor 1, kita lihat dulu untuk soal yang nomor 1. Jika kita perhatikan soal nomor yang 1, relasi dari himpunan P ke himpunan Q pada diagram di bawah ini. Himpunan P anggotanya ada 2, 3, 5. Himpunan Q anggotanya ada 4, 5, 6, 10. Pertanyaannya adalah yang merupakan relasi. Jadi yang merupakan relasi, kita lihat optionnya A, faktor dari. Apakah 2 faktor dari 4? Ya. Apakah 3 faktor dari 6? Ya. Apakah 5 faktor dari 6? Ya. Tapi 2 kan merupakan faktor dari 6 juga. Maka untuk A tidak. B, ya, setengah dari 2 setengah dari 4. Coba setengah dikali 4, 2. Maka di sini kita jawabnya adalah 3. Apakah setengah dari 6? Iya. 5. Oke, maka kita jawab adalah B jawabannya. Jadi kita jawabnya nomor 2. Apabila P anggotanya terdiri dari bilangan prima kurang dari 10 dan Q faktor dari 4, maka banyak anggota P dikali dengan Q. A 16, B 15, C 12, D 9. Oke, kalau soalnya begini, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita perhatikan P faktor dari 4 itu adalah faktor dari 4 itu adalah 1, 2, 4 ya. Kemudian itu Q ya, Q. Sedangkan P adalah bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 berarti ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Q-nya tadi adalah anggotanya 1, 2, 4. Kalau begitu P-nya ini jumlah anggotanya adalah 4, sedangkan Q anggotanya adalah 3. Pertanyaannya adalah jika P kita kali dengan Q, P berapa tadi? 4, Q 3, maka hasilnya adalah 12 ya. Maka nanti kita buat di sini adalah 12 itu ya. Ini tadi. Berikutnya, mudah memahami matematika. Dari diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah, jadi yang merupakan pemetaan dari option A ya, semua anggota A memilih di anggota B. Pemetaan ya, kita garis bawahi pemetaan gitu.
B, himpunan di A, ada yang memilih semuanya ke B, tapi ada anggota A yang memilih 2 kali, gitu ya. Sedangkan C ini adalah memilih, anggotanya 3, tapi ada anggota yang tidak memilih. Sedangkan yang D adalah, kalau kita perhatikan di sini yang D ini adalah A ke B. Di sini anggotanya ada anggota A memilih 2 dan ada anggotanya tidak memilih. Sedangkan syarat dari pemetaan adalah semua anggota himpunan pertama memilih tepat 1 pada anggota himpunan kedua, gitu ya. Kalau begitu, dilihat dari semuanya adalah yang paling benar itu adalah yang bagian A, gitu ya. Mudah memahami matematika SMP. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Pada pemetaan fungsi terhadap X dipetakan terhadap X kuadrat kurang 3X. Kalau dipetakan berarti kita terus rumus fungsinya sama dengan X pangkat 2 dikurangin 3X, di mana domainnya, domain itu adalah X. Katanya di sini domainnya adalah dimulai dari lebih besar atau sama dengan 3. Berarti 3 termasuk, ya kan? Dan berarti 3 termasuk, 4 termasuk, 5 termasuk, 6 termasuk. Apakah 7 termasuk? Ya, termasuk karena sama dengan 7. Oke. Kalau begini kita cek dulu. Yang kita cek adalah yang awal dan yang terakhir. Coba kita masukkan X sama dengan 3 yang awal. Maka fungsi dari X sama dengan X kuadrat kurang 3X, ini menjadi 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali 3. 3 pangkat 2 9 dikurangin 3 kali 3 9, berarti 0. Berarti fungsi dari X sama dengan 3 nilainya 0. 0 ya. Oke, optionnya semua ada, A dan B ada. Oke, kita lihat option yang terakhir 7. Coba kita masukkan F sama dengan 7. Berarti ini X kuadrat kurang 3X, berarti X nya ganti 7. 7 di pangkat 2 dikurang 3 dikali 7. 7 pangkat 2 49. 3 kali 7 berarti 21. Berarti ini 8, ini 2. 28 kalau X nya sama dengan 7. Coba kita lihat. Berarti ini udah jelas. Maka yang benar itu adalah yang A. Gimana? Mudah mempelajari matematika. Selanjutnya adalah kalau kita lihat yang nomor 5. Oke. Diketahui nomor 5. Diketahui rumus fungsi X sama dengan 5X tambah 3. Ya, 5X kita tulis dulu. Fungsi kita tuliskan fungsi X, rumus fungsinya 5X kita tambahin 3, gitu kan? Kemudian jika X diganti P, maka ini 5P ditambah 3, nilainya sama dengan negatif 7. Kalau begitu tinggal P yang dihitung kan? Maka 5P sama dengan negatif 7, pindahkan ini jadi negatif 3. Berarti
5P sama dengan negatif 10. Maka P sama dengan negatif 10 dibagi 5. P sama dengan negatif 2. Mudah memahami matematika. Kemudian syarat kedua katanya, jika fungsi X-nya 3 nilainya adalah G. Gitu. Nilainya adalah G. Kalau begitu, coba kita lihat. Fungsi X, tuliskan fungsi X-nya 5X ditambah 3. X-nya diganti 3 ditambah 3 sama dengan G. Berapakah nilai G? Gitu kan? Maka 5 kali 3 itu 15 ditambah 3 sama dengan G. Maka G sama dengan 15 tambah 3. G sama dengan 18. Pertanyaannya adalah berapakah? Coba, pertanyaannya adalah maka nilai P tambah Q. Pertanyaannya, nilai P ditambah Q. P-nya negatif 2, Q-nya positif 18, maka negatif 2 ditambah 18, maka ini 16. Maka jawabannya adalah 16. Oke, sampai di situ. Ada lagi pertanyaan? Oke, mudah memahami matematika. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.